Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita berjumpa di pagi ini pada pertemuan Zoom sesuai dengan rencana yang kita di beberapa hari yang lalu. Saya merencanakan pertemuan ini melanjutkan materi kuliah kita, metodologi penelitian dan penulisan ilmiah ya. Kemudian mari kita di awal ini menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan rahmatnya berupa kesehatan, kesempatan dan juga ilmu kepada kita yang bermanfaat, serta juga kita sampaikan juga salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam beberapa pertemuan terakhir saya belum menyampaikan banyak progres terkait tugas yang telah saya berikan sebelumnya. Jadi ada pendataan ide artikel, ya, ada pendataan ide tulisan sudah masuk. Jadi mungkin saya bisa share dulu. Jadi dari data yang masuk seperti yang ditampilkan di Excel ini, ini saya urut berdasarkan nama ya, mulai dari Ahmad Hidayatullah, kemudian sampai terakhirnya ya. Jadi saya belum cek apakah sudah semuanya mengisikan di Google Form, tapi ini adalah hasil yang saya cek tadi pagi ya. Jadi artinya mungkin kita bisa perhatikan satu-satu dari nama yang telah mengirimkan atau mengisi Google Form. Seperti Ahmad Hidayatullah berarti satu saja, kemudian Berta Sundari, ini ada dua ya, ada dua. Mungkin yang terakhir yang nomor 2 yang terbaru ya, yang berarti sambil yang misalnya yang terakhir itu sistem parkir cerdas ini. Berta Sundari ada? Ada di Berta. Ini bagaimana dari dua ini? Yang kedua, Pak. Sistem parkir cerdas ya? Iya, Pak. Ya, jadi seperti yang di bawah. Kemudian Daniel Asri ada juga satu, kemudian di Ilham ini 2 kali ya, tapi ininya mirip-mirip ya, di Ilham mirip-mirip. Dovizioso juga sudah ada. Oh, ini ada judul 1, judul 2, jadi ini judul yang ditampilkan ya, jadi mungkin kurang begitu kurang tepat ya. Jadi sebetulnya kata kunci saja, kata kunci bukan judul ya. Karena di dalam menulis artikel ini itu kita tidak bisa menentukan judul di awal ya. Tidak bisa kita menentukan judul di awal karena judul itu muncul sebetulnya setelah kita mereview atau mengkaji penelitian atau artikel penelitian 5 tahun terakhir atau yang terkini ya, artikel atau penelitian para peneliti yang terkini, yang terbaru atau yang terkini. Jadi biasanya yang terkini itu dimaknai 5 tahun terakhir, kadang-kadang ada yang menggunakan yang 3 tahun terakhir.
Nah, jadi dari mengumpulkan atau mendownload semua hasil penelitian satu isu gitu ya, berarti satu isu. Nah, jadi dari sana nanti akan ada didapatkan tren yang sudah ada saat ini itu bagaimana, kemudian dari sana bisa dilihat, bisa disimpulkan ada kekurangan atau ada yang belum ada gitu ya, mungkin ada yang masih lemah, ada yang perlu ditambah dan sebagainya. Nah, ini salah satu solusinya bisa kita pilih gitu ya setelah merangkum apa-apa hasil penelitian tersebut. Jadi bisa judul di awal. Jadi mungkin saya urut lagi dari awal ya, seperti Ahmad Hidayatullah. Optimasi til antena seluler untuk peningkatan SINR ini belum. Ini masih judul juga ini ya. Masih judul juga, jadi harus ada isunya mengenai apa gitu ya. Jadi tidak bisa langsung fokus kepada optimasi til antena seluler untuk peningkatan SINR. Berarti harus, kalau dia mau juga seperti ini, berarti cari artikel yang berkaitan dengan peningkatan SINR saja misalnya ya. Jadi di download semua artikel yang berkaitan dengan peningkatan SINR saja. Nah, itu maksud saya. Jangan fokus ke optimasi tilnya saja. Jadi apa-apa saja penelitian mengenai peningkatan SINR yang telah ada dipublikasikan oleh peneliti-peneliti di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia saja. Nah itu ya. Ahmad Hidayatullah ada? Ada Pak. Ya, jadi kalau dilihat dari rencana idenya ini kurang begitu masuk ya untuk Ahmad Hidayatullah. Jadi sebaiknya beberapa kata saja. Kalau ini sudah merupakan judul ya. Jadi kalau judul itu kenapa harus optimasi? Berarti harus ada dasarnya. Berarti ada yang sebelumnya yang belum optimal. Sebetulnya seperti itu kan. Nah, jadi bisa saja dicari isunya mungkin til antena seluler misalnya. Bagaimana selama ini penelitian orang tentang antena seluler atau til antena seluler tersebut, yang berkaitan dengan itu di-download semuanya. Kemudian di sana apakah memang dia belum optimal. Kalau dia memang belum optimal, maka judulnya ada kaitannya dengan optimasi, yaitu maksud saya. Jadi mungkin untuk Ahmad Hidayatullah dipilih salah satu saja, yang beberapa kata saja, jangan judul seperti ini. Bisa dipahami ya Pak? Baik Pak. Ya. Iya Pak. Kemudian Bertasundari sudah betul, berarti ini sistem parkir cerdas ya. Sistem parkir cerdas berarti di-download semua yang berkaitan dengan sistem parkir cerdas. Nah, jadi misalnya nanti sudah ada mungkin puluhan paper, mungkin 30 paper atau 50 paper dan sebagainya. Jadi downloadnya itu tidak dibatasi ya. Jangan karena terlalu banyak hanya di-download, malas gitu ya, di-download hanya 50 saja, padahal masih ada lagi. Jadi batasan untuk download itu tidak ada batasannya. Tapi biasanya tidak akan sampai mencapai ratusan gitu ya, puluhan ya. Untuk Bertasundari sudah melakukan download? Belum, Pak. Nah, jadi bisa dengan kata kunci sistem parkir cerdas. Jadi mungkin saya bisa demokan juga dulu salah satu saja ya, sistem parkir cerdas. Cuma bisa melihat layar saya ini? Bisa Pak. Ya. Nah, jadi saya gunakan kata kunci
sistem parkir cerdas, jurnal, PDF. Nah, jadi hasilnya kan seperti ini. Nah, ini nampak di sini artikel-artikelnya, implementasi sistem parkir cerdas berbasis IoT dan QR apa gitu ya. Kemudian sistem parkir cerdas berbasis apa lagi, ada judul-judul ya, judul-judul semuanya sistem parkir cerdas nih. Nah, cuma di sini ini ada tahunnya 2016, berarti 2016 jangan ya. Pak, di saya masih Excel-nya, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Coba saya- Belum ada lagi, Pak. ini ya, sudah. Udah, Pak. Nah, ya. Jadi saya gunakan kata kunci untuk contoh yang dari data tadi, sistem parkir cerdas. Jadi kalau dibuat panjang judulnya seperti Ahmad Hidayatullah, jadi itu tidak akan dapat ininya, tidak akan dapat paper atau jurnalnya yang mau kita cari ya. Jadi beberapa kata saja, 2 atau 3 kata, atau mungkin kalau tambah sih jadi 4 bisa juga, tapi rata-rata 2 atau 3 kata sudah cukup. Sistem parkir cerdas, jurnal, PDF, dicari hasilnya seperti ini. Dan ini kan ada ini, nah ini kan banyak di belakangnya, 1, 2, 3 sampai 10, nah, itu kan dicari semuanya dan diseleksi di sini ya. Nah ini misalnya implementasi sistem parkir cerdas. Nah, kita buka ini, kita buka karena tidak ada tahunnya ya, tidak ada tahunnya, dibuka ini. Berarti dia langsung menuju kepada halaman dari jurnal tersebut. Nah, nanti dicek nanti tahunnya ya. Kalau ada papernya nanti di download papernya. Ini judulnya OCOT dan QR code dengan OCE untuk segmentasi plat nomor kendaraan. Nah ini Oktober 2025, berarti ini bisa masuk kategori ini, bisa di download. Nanti ada PDF ini, nah berarti PDF ini di download, simpan ya, simpan di folder terpisah. Nah ini itu contohnya. Kemudian ini juga sistem parkir cerdas berbasis ini karena tidak muncul tahunnya, di download dulu, begitu seterusnya. Seperti ini kan ada 2016. Nah, tapi kita pastikan dulu ya. Jadi pastikan dulu dibuka ya, dibuka ini ya. Kadang-kadang yang ini tidak langsung tahun yang bersangkutan dari jurnalnya. Kalau yang ini betul ya. Kalau ini betul by J Ngandung 2025. Kalau ini kelihatannya ini referensinya ini. Jadi coba kita cek yang ini. Teknologi biometrika ini apakah betul 2016 atau tidak ya. Nah ini sistem parkir cerdas menggunakan teknologi biometrika. Oh ternyata 2019 ya. Berarti yang 2016 itu saya kira nomor referensinya ini. Nah ini tadi. Jadi referensinya muncul juga di halaman pencarian yang ini. Nataliana ini ya, Nataliana. Kan ada Nataliana di sini. Nah ini ternyata daftar referensi yang digunakan 2016. Jadi bukan tahun dari artikel tadi. Jadi kalau ingin tahu tahunnya harus dibuka juga halaman jurnalnya. Dan ternyata di sini ada tulisan publish tanggal 19 Desember tahun 2020. Kalau sekarang tahun 2020 tambah 5 ini masih masuk sebetulnya 5 tahun terakhir ya. Tambah 5 2024 sebetulnya belum sudah lewat sebetulnya ya. Kalau bisa yang tahun tapi ini 2020 ya betul. Jadi masih masuk ya, masih masuk. Jadi paling kurang 2020 tahunnya ya. Jadi ini bisa digunakan. Itu contoh cara mencari ya. Contoh cara mencari. Nah, jadi ini semuanya di download. Ini ada yang 2018 berarti tidak masuk nih ya.
Kalau ada by ya, by de Ikhwana berarti penulisnya. Nah, ini cited by 33 berarti disitasi oleh 33 paper. Apa artinya sitasi? Dia dirujuk oleh paper-paper lain 33 kali, berarti paper ini dijadikan daftar pustaka, ada di dalam daftar pustaka oleh 33 jurnal. Nah, artinya dia disitasi 33 kali. Itu contohnya. Nah, ini contohnya cited by 7, berarti dia 7 kali disitasi. Ya tahun 2018. Kalau yang tadi tahun 2018 juga. Jadi karena dia sudah lama, 7 tahun lalu, berarti sudah ini banyak yang membaca dan mensitasinya. Jadi tingkat citasi itu juga memperlihatkan dia cukup diminati oleh para peneliti. Tapi secara keterkinian artikel ini sudah lewat dari 5 tahun terakhir. Jadi, itu sebagai contoh. Kemudian di nomor 2 ada lagi, masih ada, di download terus ya, download terus 2018 ya, jangan kalau 2022 masuk ya. Kemudian yang ketiga 2020 ada, 2024, 2019 tidak usah, 2024 ada. Nah, ini tidak ada tahunnya, kalau ingin ini dibuka dulu, kalau tidak ada tahunnya dibuka dulu, begitu seterusnya. Misalnya kalau di yang nomor 10 misalnya, dia tidak langsung jadi judul, jadi kelihatannya ini masih ada Agustus 2025 ya. Jadi jangan nanti karena sudah banyak berhenti mencarinya gitu, karena di halaman ke-10 pun masih ada ya, masih ada. Coba di halaman ke-14, view of system monitoring parkir mobil berbasis. Jadi masuknya ada juga yang 2025 ya. Jadi terus di download. Ini ke 14 dibuka lagi sampai 18. Nah, ini nggak ada 18. 17 masih ada ya. Ini 2023. Jadi itu contoh untuk sistem parkir cerdas sampai ke halaman 17 di download terus ya, sampai halaman 17 di download terus. Itu bagi data Sundari ya. Kemudian kalau ini misalnya tadi saya komentari, ini masih berupa judul. Misalnya saya peringkas saja dulu, misalnya til antena seluler ya. Til antena seluler dicoba ya untuk Ahmad Hidayatullah ya. Saya ganti ini dengan til antena seluler. Nah, kita setting. Nah, ini kan ada nih. Itu contoh ya. Jadi dipelajari atau di download yang berkaitan dengan antena seluler semuanya dulu. Itu untuk Ahmad Hidayatullah. Itu baru jurnal saja. Atau kembali tadi ke sistem parkir cerdas, saya lupa tadi. Jangan bahasa Indonesia saja, bahasa Inggrisnya juga. Berarti kalau parkir cerdas itu bahasa Inggrisnya smart parking ya, sistem. Kemudian ini jurnalnya ganti dengan bahasa Inggris, jurnal. Nah, ini dicari juga ya, cari juga. Berarti kata kuncinya ganti dengan bahasa Inggris, kemudian jurnal PDF. Nah, gini.
Nah, dia berarti semuanya bahasa Inggris semua. Jadi berarti dari penelitian jurnal internasional, bisa saja dari Indonesia, bisa saja dari luar ya. The Smart Parking Management System, kemudian review of Smart Parking System. Nah, berarti dia mereview semua. Ini bagus juga nih. Jadi kalau ini dibuka, terbantu juga penulis atau peneliti jadinya, karena dia mereview sistem smart parking yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini juga ada tahun 2025 smart parking system comprehensive review. Review itu artinya dia merangkum atau mengkaji ya. Nah, jadi bagus nih karena ini 2025. Review of smart parking system 2023 dan seterusnya. Jadi untuk Berta, jangan lupa nanti 2 versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Ini Siap. ya, halaman kedua seperti ini juga ada. Cek tahunnya, kalau tahunnya masuk dia langsung di download. Kalau di ketiga juga ada tahun 2022. Kemudian kalau saya lihat yang paling ujung nomor 10, Smart Parking System. Nah, ini sulit bahasa Indonesia ya, Smart Parking dalam menunjang implementasi. Jadi ambil yang ini ya, ambil yang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, karena kelihatannya masuk juga yang ini, karena dia menggunakan smart parkingnya gitu ya, tapi dia kata-katanya tetap bahasa Indonesia. Jadi pilih untuk apa, untuk Berta bisa juga ini diambil karena dia tidak seluruhnya menggunakan sistem parkir cerdas. Bisa saja dia jurnal bahasa Indonesia, tapi parkir cerdasnya dia tampilkan dalam bahasa Inggris. Namun kata-kata lainnya bahasa Indonesia, perancangan smart parking system. Ini boleh juga digunakan. Namun ini tahunnya 2017, seperti jangan ya. Jadi terbantu juga Delta nanti dengan jumlah referensinya ya. Nah, ini berarti dia murni dari jurnal bahasa Inggris atau internasional. Ini Smart Parking Service Based on Wireless Sensor Network ya. Smart Parking System. Jadi seperti yang ini nanti dimasukkan di kategori atau di folder yang berbahasa Indonesia-nya, yang sini, yang perancangan ini ada perancangannya ya. Jadi itu 2 versi. Kemudian kembali ke Ahmad Hidayatullah tadi, saya ini til antena seluler. Ini jurnal ya, jurnal. Miringan sudut, pengaruh perubahan til antena sektoral, analisa pengaruh daun til antena untuk mengurangi bla 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 dan seterusnya. Kalau dia dalam bahasa Inggris itu diganti juga kata-katanya, mungkin seluler til antena ya, tapi N-nya 2 dan ini jurnal. Jadi itu kalau Ahmad Hidayatullah fokusnya ke til antena, atau mungkin peningkatan SINR ini ya isunya gitu ya, peningkatan SINR. Apa-apa saja penelitian peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan peningkatan SINR. Nah ini. Fokusnya ke peningkatan. Jadi peningkatan itu apa-apa saja yang telah dilakukan, apakah dengan metode A, metode B dan sebagainya. Kalau tadi fokusnya ke antenanya ya. Sekarang tergantung kepada Ahmad Hidayatullah lagi berminatnya kemana, atau arah yang mau dipilih kemana, itu ide tulisannya ya. Bisa saja kedua-duanya nanti dicari yang peningkatan SSR, kemudian dicari juga yang til antena, kemudian dilihat mana yang banyak artikelnya. Kalau banyak artikelnya berarti dia termasuk
eh, diminati atau masih hangat gitu ya penelitiannya. Kemudian kalau dia sedikit, nah itu mungkin dia tidak terlalu di menarik perhatian peneliti lagi. Tapi walaupun sedikit bukan berarti ada kelemahannya, jangan mematahkan semangat juga. Bisa saja karena banyak tantangan di sana, sedikit orang meneliti mengenai itu, bisa saja. Jadi itu bisa juga dicoba kedua-duanya untuk Ahmad Hidayatullah, karena di sini masih berupa judul ya. Itu saran saya untuk Ahmad Hidayatullah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi itu saya berikan contoh. Kemudian Beta Sundari sudah, Daniel Asri ada hadir Daniel Asri. Hadir Pak. Ada Pak. Ini kan judul juga ya. Nah, jadi mungkin saran saya nih monitoring kualitas air saja kata kuncinya ya. Monitoring kualitas air. Jangan berbasis sensor apa-apa gitu. Jadi apa saja monitoring kualitas air yang telah dilakukan oleh peneliti dalam 5 tahun terakhir. Ini saya coba. Sistem pemantauan kualitas air di tahun 2024, air mineral berbasis Internet of Things, mungkin ada kelanjutannya, lengkapnya. Penerapan sistem monitoring ini banyak sini, 2022 bisa juga masuk. Ini tidak ada ininya, tahunnya, sistem monitoring kualitas air. Nah ini juga tidak ada ya, tidak jelas tahunnya, berarti harus di-download dulu, dan seterusnya. Caranya saya sudah tunjukkan tadi. Itu yang berbahasa Indonesia ya. Kalau yang bahasa Inggris berarti misalnya apa terjemahannya, water quality monitoring ya. Kalau ragu nanti bisa dari ini, dari Google Translate ya, pindahkan apa bahasa Inggrisnya, water quality monitoring jurnal PDF. Nah, kita coba cek. Nah, sini ada 2025 ya. Review itu berarti dia kajian ya. Review water quality monitoring system. Ini bagus nih. Jadi ini saya buka dulu. Buka salah satu ya. Paper yang ditulis itu bisa juga berupa review ya, review. Tidak harus berupa penelitian kita mengerjakan suatu aktivitas mengambil data, membuat hardware atau membuat software. Jadi bisa saja mereview. Kalau review itu dia hanya membanding-bandingkan penelitian-penelitian yang tertentu terkait suatu isu. Nah, kemudian dia ini, jadi misalnya di download, dibanding-bandingkan, nanti dia ambil benang merahnya mungkin ya. Mungkin ada isu tertentu ya, ada isu tertentu, nanti kesimpulannya nanti ada dia arahkan tren kedepannya bagaimana gitu ya, prospeknya bagaimana, kelemahannya bagaimana. Nah, itu bisa juga jadi ini ya, bisa juga jadi paper, tidak ada memerlukan data dia di situ ya. Hanya dia mereview saja. Ini contoh IoT based water monitoring system. Berarti bukan review dia nih. Ini malah bukan review. IoT based monitoring system. Ya. Katanya ada kesalahan di sini ya. Yang dibuka lain lagi, linknya beda gitu ya. Tapi tidak apa, jadi untuk yang sistem monitoring tadi yang versi bahasa Inggrisnya atau jurnal yang bahasa Inggris juga dengan cara yang sama, dilihat tahunnya. Kalau masuk 5 tahun terakhir, nah ini kan 2024, ini bisa di download ya. Nah, ini untuk
Daniel Asri ya, Daniel Asri. Sudah mulai di-download apa Daniel Asri? Sudah Pak, sudah cari-cari referensi juga Pak. Dengan kata kunci apa? Karena ini kan masih judul apa kata kunci waktu mencari jurnalnya? Waktu minggu lalu itu ya ini Pak, judul berbasis sensor IoT. Oh, di Ada juga semuanya, dulu. semua kalimatnya Iya, itu ya Pak. Pak ya? Ya, Jadi kurang efektif sebetulnya. Jadi cukup dengan monitoring kualitas air. Bisa saja sebelumnya tidak berbasis IoT, itu kan masuk juga di dalam paket-paket yang kita download. Mungkin ada beberapa metode-metode sebelumnya, ada yang berbasis sensor IoT atau mungkin metode lain, metode A, metode B, metode C dan seterusnya. Nanti diringkas atau dirangkum mana yang kelemahannya di mana. Jadi kalau ada kelemahan, nanti kita masuk di sana. Karena ini begini, maka penulis, jadi ada dasarnya ya. Jangan kita langsung tiba-tiba ingin berbasis sensor IoT saja. Harus buktikan sebelumnya dengan IoT itu apakah sudah ada atau belum. Itu juga dipastikan juga ya. Jadi itu gunanya kita mendownload. Jadi kalau kita langsung seperti ini seolah asumsi penulis saja belum berdasarkan prosedur meneliti yang betul ya. Prosedur meneliti yang betul itu dikaji penelitian terkini dulu. Di sana akan ada ditemukan gap itu atau celah kekurangan ya, ada celah atau kekurangan yang ada. Kemudian juga ada yang belum dibuat orang di sana ya, kita adakan, yang belum ada kita adakan. Ada buktinya, misalnya dari 5 tahun terakhir itu semuanya belum ada yang menggunakan teknik ini. Itu ada alasan bagi kita. Tapi kalau langsung judul seperti ini, artinya kalau dikirim ke jurnal atau selesai papernya dikirim ke jurnal, maka akan dikomentari judulnya, latar belakangnya masih lemah gitu. Itu contohnya, karena tidak didasari dengan penelitian terdahulu, apa kelemahan yang mau ditutupi, atau ada apa sesuatu yang belum ada yang mau diadakan dan sebagainya. Itu untuk Daniel Asri. Mungkin yang lain-lain juga bisa menyesuaikan nanti ya. Jadi walaupun saya hanya mengomentari satu judul ini, tapi saya kira relevan juga untuk judul-judul yang lain. baik Pak. Dik Ilham ada? Hadir Pak. Ya, karena saya tidak langsung cek apa yang sudah di-download. Ini sudah di-download artikelnya? Tuh artikelnya belum di-download lagi Pak, cuman udah dicari-cari referensi-referensinya Pak. Nah, karena pakai kata kunci apa? Dua kata kuncinya Pak. Yang pertama, tiga Pak. Yang pertama pengaruh perpindahan pengguna jaringan. Yang kedua itu perpindahan pengguna jaringan. Terus yang ketiga stabilitas koneksi jaringan LTE itu Pak. Jadi boleh, kalau seperti itu ya berarti ada banyak opsi ya dalam pencariannya. Jadi itu sudah betul, tapi terlalu banyak juga nanti secara ini bagus ya, cuma perlu waktu lama nanti ya. Kalau bisa nanti dipilih salah satu, kalau sudah selesai di ini, pilih saja salah satu yang paling memungkinkan untuk dijadikan ide tulisan ya. Kalau misalnya apakah perpindahan pengguna jaringan atau stabilitas koneksi dan sebagainya, berarti terserah kepada Dikilham. Tapi kalau saya dengar tadi sudah betul caranya, cara mencarinya. Jadi jangan kalimat ini langsung dijadikan kata kunci di dalam mendapatkan hasil penelitian yang terbaru. Tapi sudah di dua versi juga Dik Ilham dicari, yang berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh ya Pak, untuk yang bahasa Inggrisnya belum dicari lagi Pak. Coba diganti juga istilahnya, misalnya pengaruh perpindahan
pengguna ini apa istilah bakunya gitu ya. Ini kelihatannya di seluler ya, karena saya tidak biasa di seluler, mungkin ada istilah bakunya yang dalam bahasa Inggris yang lazim ya dalam kata kunci ya. Jadi kadang-kadang kalau kita langsung gunakan Google Translate, Google Translate itu dia bahasa Inggris umum, jadi tetap kita menyesuaikan kata-kata yang lazim gitu ya, kata yang lazim dalam bahasa Inggrisnya. Jadi silakan nanti dilanjutkan pencarian yang berbahasa Inggrisnya. Oke Pak, kasih ya Pak. Ya, Dovizio ada? Hadir, Pak. Ini judul juga nih, Dovizio. Ada Iya. dua ya. Ya. Kedua-duanya juga judul, jadi ini yang judul 1 analisis performa triple hybrid backhaul pada jaringan dan seterusnya. Yang kedua evaluasi performa jaringan 4GNR dengan rep test. Ini apa yang mau dipilih nih? Ada dua, isunya kemana nih? Yang 1 atau 2? Lebih ke yang nomor 1, Pak. Triple hybrid backhaul fiber optik pada jaringan 5G. Berarti mungkin gini ya, triple ininya ya, sudah mulai dicari kemarin apanya, artikelnya. Sudah, Pak. Dengan kata kunci apa? Kan tidak dengan kalimat ini ya. Bukan, Pak. Langsung kata kuncinya yang berhubungan dengan fiber optik, Pak. Kemarin. Apa itu? Apa yang ini? Kata kuncinya. Contoh artikel yang berhubungan dengan fiber optik, Pak. Maksudnya ini fiber optik kan banyak, tapi harus ini. Kalau saya lihat di sini kan analisis performa triple hybrid backhaul. Jadi salah satu kata kunci yang bisa digunakan adalah seperti yang saya highlight ini, triple hybrid backhaul gitu ya. Iya, Pak. Apakah ada dicoba yang ini? Misalnya triple hybrid backhaul. Kalau yang itu belum, Pak. Ya itu, jadi mungkin saya coba cek apakah itu termasuk lazim ya. Ini jurnal. Nama bahasa Indonesia dulu. Triple hop hybrid FSO base backhaul apa gitu ya. Triple hop hybrid. Nah, ini ada nih, tapi dia memang tidak persis kata-katanya. Jadi silakan nanti di cek lagi apakah sesuai dengan itu atau ganti lagi kata kuncinya ya. Kalau ini rata-rata ini dari jurnal ini bahasa internasional, kalau ini bahasa Indonesia analisis perancangan backhaul jaringan LTE Jakarta. Backhaulnya saja, tapi triple-nya tidak, triple hybrid backhaulnya tidak ada. Jadi kalau kalau dia termasuk populer, yang lengkap ini langsung muncul di awal ya, langsung di awal. Tapi ini tidak ada, hanya sebagian kata saja. Kadang-kadang di sini triple-nya ada dan hybrid, tapi backhaulnya terpisah gitu ya. Jadi yang tergabung ini tidak ada ya, tidak ada. Nah, seperti ini backhaulnya sendiri saja, sini triple-nya ada, backhaulnya lain lagi di ujung gitu. Jadi sepertinya kurang banyak yang relevan dengan triple hybrid backhaul ini ya. Jadi kata kuncinya mungkin tidak tepat atau memang belum ada, bisa saja belum ada yang meneliti ini. Jadi nanti tergantung kepada Dovizio saja nanti mencari ya. Kalau dia hanya beberapa saja berarti coba ganti kata kuncinya, ganti kata kuncinya yang tepat ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Paula Dharma. Ada Paula? Hadir, Pak. Ini juga sudah langsung judul nih ya, analisis. Ini ada dua ya, ada dua. Berarti yang terakhir nih yang terbaru ya.
pengaruh Iya, Pak. overlapping coverage ya. Sudah dimulai mendownload? Oh, belum, Pak. Nah, jadi juga ada kesalahan coverage yaitu lagi tulisannya. Oke, coverage pengaruh. Analisa kebutuhan overlink coverage apa gitu ya, kebutuhan overlink rata-rata overlapping coverage ya. Jadi mungkin overlapping coverage ya yang ini ya kata kuncinya. Kebutuhan overlapping coverage, pengaruhnya tidak ada. Jadi mungkin lebih tepat overlapping coverage saja dulu. Nah, nanti ya bisa dicek lagi ada yang berhubungan dengan pengaruh atau tidak. Nah, itu akan lebih nyaman untuk mendapatkannya. Analisis overlapping signal, analisa kebutuhan overlapping coverage overlapping problem, impact of overlapping dari dua coverage, dan seterusnya. Jadi ini campur-campur nih, ada yang bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Ada analisis ya. Kalau mau bahasa Inggrisnya di sini ganti dengan jurnal ya. Ini coverage and overlap of primary journal index, impact of overlapping and radial coverage area, dan seterusnya. Jadi itu saya contohkan cara-cara mencarinya, cari artikelnya untuk Paula. Ferdi Perawadi Hadir Pak. sudah dicari dengan kata kunci ini. Baru beberapa yang dapat Pak. Analisis delay jaringan. Iya Pak. Analisis delay jaringan. Ini bahasa Indonesia berarti jur. Analisis jaringan ini tahunnya tidak ada. Mungkin delay jaringan nih lebih bagus ya. Baru nanti judulnya ada ditambahkan analisis. Mungkin delay jaringan. Nah, ini ada analisis jaringan, klasifikasi delay jaringan, analisa kinerja parameter throughput, dan seterusnya. Kalau yang berbahasa Inggris berarti apa itu, network delay ya. Generating function of network delay, tapi cek dulu ya apakah relevan ya. Relevan, kadang-kadang ada juga di topik lain ada network delay ya. Client set network delay, ini improvement end-to-end delay in network. Nah, dia delay in network sama saja, berarti kan tadi kan network delay, dan seterusnya. Jadi untuk Ferdi ya, itu contohnya. Gua kasih juga, jadi jangan gunakan kata analisisnya, cukup delay jaringan saja ya. Ferdi Perawadi. Iya Pak. Ikhwani ada hadir? Ada, Pak. Nah, berarti sudah dicoba mencari, berarti dengan yang terakhir nih ya, kualitas jaringan seluler ya. Iya, Pak. Sudah dapat? Sudah beberapa, Pak. Tapi untuk bahasa Inggrisnya belum lagi, Pak. Berarti cellular network quality. Cellular bahasa Inggrisnya seperti ini.
evaluation of quality of service of cellular, improving corporate and signal quality in cellular. Nah, ini contohnya ya. Tinggal dicek nanti, yang nggak ada tahun berarti dibuka artikel ini ada tahunnya 2018, kalau ini tidak ada tahunnya dibuka dulu tahunnya apakah 5 tahun terakhir dan seterusnya. Itu untuk Ikhwani. Terima kasih Pak. Kemudian Julia Rahma Putri ada. Ya, ada Pak. Ini ada 2 berarti yang terakhir nih ya, Yang di bawah Pak, yang nomor 2. smart farming. Jadi sudah dicari kata ini ya artikelnya. Sudah Pak, kemarin sudah dicari. Kata kuncinya apa? Smart farming ya. Iya, smart farming Pak. Kalau ini judul, kalau ini arahnya ke judul, jadi jangan fixkan judulnya dulu. Berarti cari smart farming, apa saja smart farming yang ada telah dikerjakan orang lain sebelumnya. Nah, jadi nanti dari sana baru teridentifikasi di mana lemahnya, di mana yang belum dikerjakan, di mana celah-celah yang bisa kita isi gitu ya, atau bisa kita jadikan ide ya. Jadi berarti sudah betul ya untuk ini. Mungkin dia tidak berbasis sensor yang lain, jadi kok jangan fokus langsung ke berbasis sensor, pastikan dulu, siapa tahu sudah ada yang berbasis sensor. Jadi makanya smart farming semuanya dulu, jangan fokus berbasis sensor dan IoT, bisa saja sudah ada yang ini ya. Jadi itu kelemahannya ya, jadi cukup beberapa kata saja dulu. Itu untuk Julia Rahma Putri Iya Pak, terima kasih Pak. ya. Kemudian Nelta Nurjana, Ada Pak. yang mana yang ini, yang 4G atau 5G nih? Yang terakhir Pak. 5G ya. Kapasitas dan throughput jaringan 5G. Jadi sama ya, sama. Sudah coba dicari? Sudah Pak. Beberapa dapat. Sudah banyak. Ada yang bahasa Indonesia saja atau sudah yang berbahasa Inggris? Yang bahasa Indonesia 1, bahasa Inggris 1 Pak. Oh, berarti kata kuncinya mungkin yang kurang ini ya, karena ini terlalu luas ya, kapasitas dan throughput jaringan 4G. Bisa saja mungkin saya coba ini ya. Nggak ada yang kapasitas dan throughput itu nggak ada ya. Coba throughput saja dulu. Nah, throughput 4G, performa 4G, quality, nih throughput. Ada beberapa kali ada throughputnya ada. Nah, kemudian tadi satu lagi apa, kapasitas ya jaringan 4G 5G kapasitas. Ada kapasitas, judulnya nggak ada kapasitas ya, mungkin di isinya ada kapasitas ya. Kalau dia seperti ini muncul berarti di dalam isinya ada kapasitas, di judulnya tidak muncul. Tapi kapasitas yang seperti ini kapasitas jaringan, tapi judulnya perkembangan teknologi ya. Jadi kalau dia hanya bagian dari kalimat yang ada dalam judul tersebut karena ada kapasitas, tapi sebaiknya yang ada di judul ya, yang ada di judul. Di sini mengenal teknologi nirkabel, jadi kapasitasnya di salah satu kalimat di isinya gitu. Jadi kalau ini nggak usah dipilih gitu ya untuk pencariannya. Itu kenapa
fokusnya ke kapasitas dan throughput itu juga perlu dipertanyakan untuk Melta Nurjana. Kenapa seperti itu idenya? Kapasitas digandengkan dengan throughput. Ada alasan atau tiba-tiba saja seperti itu? Dapatnya cari referensinya kayak gitu ya Pak. Ya karena kalau dicari langsung antara kapasitas bergabung dengan throughput itu tidak banyak ya, tidak banyak. Jadi itu tantangannya, referensinya sedikit, bisa saja ini diteruskan dan alasannya belum banyak yang meneliti tentang kapasitas dan throughput, itu bisa juga ya. Bisa saja ide ini masih belum banyak orang meneliti, dan alasan kita pada latar belakang nanti adalah berdasarkan penelitian terkini berkaitan dengan ini, ternyata belum banyak yang meneliti tentang kapasitas dan throughput. Oleh sebab itu, pada tulisan ini atau penelitian ini akan diajukan atau diteliti tentang bla 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 gitu ya. Nah, bisa saja ya, bisa saja. Jadi belum ada orang yang meneliti itu, atau dua kemungkinan lain sudah lama gitu ya, tidak up to date lagi, jadi nggak ada orang meneliti. Jadi ada dua versi, itu sudah tidak menarik minat orang lagi, atau dia memang betul-betul baru. Nah, itu juga pastikan dulu bagi Melta Nurjana ya, ada dua versi. Kalau dia memang belum ada orang meneliti, berarti ada kekuatan bagi kita untuk mengajukan atau membuat tulisan atau penelitiannya. Tapi kalau dia tidak update lagi, itu jangan ya. Itu harus pastikan dulu ya, Melta Nurjana ya. Baik Pak. Kalau enggak, berarti perlu diganti juga idenya atau kata kuncinya yang lebih sesuai ya. Mercy Gater Celia, Iya Pak. sudah mulai dicari? Udah beberapa Pak, tapi yang bahasa Inggrisnya belum Pak. Kualitas sinyal audio ya, Iya Pak. ini agak umum gitu ya, agak umum. Kualitas sinyal audio signal quality. Coba cari yang Inggrisnya. Mathematical approach of enhancing audio signal quality, pendekatan matematis untuk meningkatkan kualitas sinyal audio signal processing in artificial intelligence. Ini ada yang contohnya, quality and distortion evaluation of audio signal. Jadi bisa ya dicoba dengan kata kunci ini untuk Mercy ya. Baik Pak. Mutia Hafifah, Ya Pak. mana yang ini? Yang di bawah Pak. Strategi bisnis Telkom menghadapi disrupsi OTT. Ini termasuk agak panjang juga ya. Dan juga strategi bisnis ini kurang terlalu berkaitan dengan Telkom ya. Strategi bisnis itu lebih ke ini ya, kalau saya lihat dari sepintas ini ke bidang sosial, karena strategi bisnis ya, tidak ke teknisnya ya. Itu yang saya tangkap. Bagaimana tuh Mutia Hafifah? Tapi Mutia mau ganti judul juga, ganti ide juga rencananya Pak. Ya, jadi harus yang relevan ya nanti. Kalau ini nanti ke jurnal-jurnal teknis mungkin tidak masuk, nanti bisa saja nanti di jurnal ekonomi nanti ini bisa diterima, tapi kurang relevan dengan bidang Telkom ya. Jadi sebaiknya saya setuju nanti diganti ya. Iya Pak. Mutiara, ada Mutiara? Ada Pak.
Sudah selesai mendengar ini, berarti analisis handover performance ya? Iya Pak. Sudah selesai Yang dong berarti. tinggal bahasa Inggris Pak, jurnal bahasa Inggris belum ketemu. Berarti tinggal diganti saja ininya, kata kuncinya diterjemahkan ke bahasa Inggris ke handover performance saja ya, handover performance analysis ya. Bisa saja hilangkan analisisnya diganti dengan bahasa Inggris, jadi handover performance analysis. Kemudian Novit Heri Zafiro bagaimana? Ada hadir? Hadir ya. Monitoring konsumsi bahan bakar. Olivia bagaimana nih? Ada Olivia? Ada Pak. Mana yang terakhir Yang- ya? Iya Pak. Energi efisiensi dalam jaringan bergerak. Sudah dicari? Mulai dicari? Udah Pak. Yang bahasa Inggris belum Pak? Ada banyak ya artikelnya. Ada Pak. Karena ini agak panjang juga kata kuncinya ini. Mobile network efisiensi mungkin. Mobile network energi efisiensi. Coba saya cek mobile network. Energi efisiensi in 6G mobile network, ada beberapa ya, ini bisa dicek nih mana yang tahunnya sesuai, di download. Energi efisiensi for off 5G, ada yang 6G tadi, radio access network ini 2021. Saya kira bisa diperoleh artikelnya untuk Olivia ya. Baik Pak, kasih Pak. Rahmadani, Ada Pak. berarti yang ini ya, sistem kendali Iya Pak, yang penerangan jalan. penerangan jalan. Berarti dia sistem kendalinya sudah jadi, berarti semacam mau membuat rancangan idenya nih. Oh iya Pak. Berarti dia dikendalikan dari jarak jauh ya. Iya, Sudah dicari artikelnya, sudah dengan kata kunci ini. sudah Pak. Yang bahasa Inggris juga sudah dapat ya. Bahasa Inggris belum Pak. Nah, berarti kalau bahasa Inggrisnya ini apa ini? Sudah dapat kata kuncinya, sistem kendali penerangan jalan. Translate. Street lighting control system. Ini. Street lighting system for smart cities using micro apa itu, implementation of street light control. Jadi ada ini 2025, tapi ini yang nampak tahunnya ini ada 2025, energy saving in street lighting control system dan seterusnya. Jadi bisa ya dilanjutkan untuk Rahmadani. Iya Pak, makasih Pak. Rian Nandito, ada Rian Nandito?
Rizka Putri, Ya Pak. sudah dapat? Sudah Pak, tapi yang bahasa Inggrisnya belum Pak. Handover jaringan 5G berarti 5G network handover ya. Handover performance in 5G network dan seterusnya. Ini ada ya. 2025, 2023, 2025 bisa dengan dilanjutkan pencariannya untuk Rizka ya. Baik Pak, terima kasih. Tahira Amokta, Ya Pak. gimana? Ini sudah judul nih. Izin sebelumnya Pak, Ya. untuk yang baru itu belum kira up ke Google lagi Pak. Nah, jadi yang untuk baru tuh ide Tahira tuh itu Pak, antena slot U dan E untuk WiFi Pak. Channel slot U ya. Iya Pak. U dan apa? U dan E untuk WiFi Pak. Kok dua? U dan E, berarti dua antenanya. Nanti dipilih. Oh, jadi kalau mencari nggak mungkin dua-dua ya. Berarti bisa saja nanti Jadi antena slot U untuk WiFi aja gitu. slot E bisa juga. Jadi salah satu saja. Misalnya Iya Pak. antena slot U atau slot E. Antena oke. U sek bentuk U, miniatur dual band modified U-shape monopole apa gitu ya. Berarti fokusnya ke apa saja antena berbentuk U yang telah diteliti orang. Bisa saja dia bukan untuk WLAN dan sebagainya. Jadi nanti pilih-pilih lagi yang ke WLAN-nya yang mana gitu ya. Kalau TE bisa saja E-shape ya, E-shape antena. Ini optimization. Nah ini saya nih, E-shape microchip antena, sing berbentuk E ya, kemudian E-shape, kemudian dipilih nanti yang WLAN. Kalau saya bukan ke WLAN, saya ke ini UHF ya, UHF. Penelitian saya untuk UHF bukan untuk WLAN. Jadi nanti tinggal diseleksi lagi oleh Tahira nanti ya, fokusnya kemana, penerapan yang mana yang mau dikerjakan ya. Tergantung kepada hasil pencariannya ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Indah Lydia Putri, Iya Pak. berarti yang terakhir nih ya, RSRP. Iya Dan Pak. SINR terlalu panjang nih. Sudah bagaimana pencarian menggunakan kata kunci apa? Kata kunci analisis jaringan 5G Pak. Oh, lain lagi, bukan ini ya? Bukan ini ya, ganti. Tapi mengarah ke sana Pak. Ada ya? Ada dapat? Untuk bahasa Indonesia dan dapat 1 kemarin sama bahasa Inggris Pak. Ya, berarti dicari dengan cara yang saya tunjukkan tadi ya, berubah dengan bahasa Inggris, kemudian jurnal ya. Iya Pak. Yuda Sahru, Iya Pak. yang terakhir ya.
Iya, Pak. optimasi Hanover pada jaringan LTE. Udah dapat? Sudah Pak, di search di Google tuh Pak. Tuh untuk kata kuncinya itu tentang optimasi Hanovernya Pak. Hmm. Berarti dia bisa saja bukan untuk jaringan ini ya, bisa saja jaringan lain kan? Ya. Iya Pak. Jadi enggak apa. Jadi sama bisa saja nanti di latar belakangnya selama ini sudah ada dilakukan beberapa optimasi jaringan, misalnya pada jaringan A, jaringan B dan seterusnya. Dan kita masuk di salah satu tipe jaringannya, mungkin di 5G-nya atau LTE. Iya Pak. Silakan dilanjutkan itu ya. Kemudian Baik Pak. Zahid, Makasih Pak. Zahid, ada Muhammad Fadli, ada Zahid, Mat Fadlam, nggak hadir ya. Terakhir Zafira, Hadir, Pak. yang terakhir ya menggunakan ini ya, optimasi kinerja jaringan ini ya. Iya, Pak. Sudah dapat? Sudah dicari, udah, Pak. Yang bahasa Inggris juga sudah. Belum, bahasa Inggris belum, Pak. Nah, berarti nanti lanjutkan yang bahasa Inggrisnya. Berarti kalau ini dengan bahasa Inggrisnya network performance ya, network performance optimization ya, optimization ya, network performance optimization. Tadi ini 2023, 2024 ini bisa dicoba ya untuk yang bahasa Inggrisnya. Oke, Pak. Ya. Kemudian ini sudah saya komentari semuanya. Kemudian tinggal melanjutkan downloadnya. Ada saya ini untuk paper summary. Apa yang telah di-download itu nanti ditulis di sini ya. Di dalam tabel ini, di tabel paper summary. Misalnya ada 10, 20 atau berapa artikel, semuanya digabungin bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nomor, judul paper, penulisnya dan tahun, ide utamanya apa, metode yang digunakan apa, hasilnya bagaimana, dan kesimpulannya bagaimana. Jadi dibuat secara ringkas. Itu tugas berikutnya ya, tugas berikutnya. Jadi itu yang yang minimal ya, minimal ide utamanya apa, metode yang digunakan, hasilnya bagaimana. Hasil itu juga diringkas juga ya, beberapa kalimat. Kesimpulannya apa, diringkas saja ya. Dan tidak harus ini, bisa saja ditambah kolom-kolom lain. Misalnya kalau tadi antena misalnya, tambahkan mungkin bahan misalnya, bahan tambah kolomnya bahan, atau mungkin tambah kolomnya bandwidth misalnya. Jadi itu menyesuaikan nanti. Ini yang seminimal mungkin kolomnya harus ada ini, yang berkaitan dengan ide papernya. Berarti ide utamanya tentang apa, metode yang digunakan apa, hasilnya dan seterusnya. Setelah ini dirangkum ya, misalnya diambil salah satu dari kolom itu untuk mendapatkan ide ya. Misalnya metode, dari semua artikel tuh metodenya ada 4 misalnya, metode A, B, C, dan E. Rata-rata menggunakan 4 metode sebagai contoh. Dari 4 metode itu paling banyak misalnya metode A, B, C, yang D masih sedikit. Bisa saja yang D ini kita explore lagi, kenapa orang sedikit, atau bisa saja nanti kita ada metode yang baru, metode E gitu. Jadi artinya berarti dari sini kita bisa membuat judul suatu penelitian dengan metode E gitu ya. Jadi ada dasarnya, baru di sini dapat judul ya, baru di sini dapat judul.
Kemudian bahan tadi ya, misalnya ada bahan dia menggunakan, kalau antena menggunakan microchip atau menggunakan pipa gitu, bisa saja. Atau ukurannya, kalau antena ukurannya berapa yang paling kecil ukurannya, ternyata yang paling kecil itu 2x2. Nah, kita ada ukuran 2x1,9, berarti kita bisa pengembangan atau membuat antena yang lebih kecil ukurannya ya, optimasi ukuran antena tersebut untuk penerapan apa, kira-kira begitu ya. Jadi tahapan berikutnya adalah membuat ringkasan paper ya, atau paper summary. Ini saya sudah kirimkan dulu filenya ya, belum? Belum, Pak. Berarti nanti ini saya share, silakan di samping mendownload, bagi yang sudah mendownload, dicicil, diisikan di sini apa yang ada setiap paper itu diisikan, ya, diisikan judulnya, nama penulis ya, jurnalnya, terbitan tahun berapa ya, penerbitnya mestinya, kalau tahun di sini kolom kedua tahun, nama penulisnya. Kalau ini nama jurnal, kalau kolom kedua nama jurnalnya dan atau nama penerbitnya. Kalau yang kolom ini nama penulis dan tahunnya, di utama, metode dan seterusnya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas juga bagaimana mencari ide utama ya, mencari ide utama pada suatu paper. Karena banyak halaman pada paper tidak tahu ide utamanya apa gitu ya. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas itu. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk berikutnya rencananya juga kita akan online kan ya, Zoom juga di Sabtu depan. Demikian ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jika bisa dipahami, dengan demikian kita bisa akhiri pertemuan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak.